Marah orang zaman now versus media sosial. Keluh kesah dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan, selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri. Orang yang hidup di zaman sekarang atau biasa disebut orang zaman now pastilah memiliki banyak sekali problematika hidup. Kenapa? Karena zaman now merupakan zaman di mana banyak orang yang lebih mengedepankan gaya hidup dibandingkan kebutuhan hidup. Zaman now merupakan zaman di mana orang-orang berlomba-lomba eksis di sosial media. Lantas dalam hal marah, apakah orang-orang zaman now lebih mudah marah? Mari kita ulas. Marah itu sesuatu yang wajar dan manusiawi dirasakan. Tapi jangan sampai Anda menjadi orang yang mudah atau gampang marah loh ya. Jangan sampai karena beda idola marah, beda pandangan hidup marah, beda pilihan pemimpin marah. Nonton sepak bola bersama, yang kalah marah, yang menang ikut marah. Semakin hari semakin banyak orang yang mudah marah. Kerjaannya marah-marah melulu, tidak di dunia nyata, di media sosial juga. Marah dan marah terus kerjaannya, bahkan sama negaranya sendiri ia marah. Dan pada akhirnya membuat postingan di media sosial yang terkadang kontroversial. Lantas apa yang terjadi? Saling sahut menyahut di media sosial. Kalau dilihat sekilas seperti mereka merupakan sebuah komunitas pemarah. Hal ini tidak bisa direda segera, karena postingannya akan dibagikan kemana-mana. Marah merupakan kata sifat yang bermakna tidak senang, berang, atau gusar. Ketika marah berubah menjadi kata kerja, jika diulang-ulang menjadi marah-marah, gampang marah, atau hobi marah. Ketika menjadi kata kerja, marah berarti kerjaannya memarahi, gemar marah-marah. Bahkan bisa marah meskipun tidak ada alasan untuk marah. Ya, marah-marah saja tanpa alasan yang jelas, sungguh menjengkelkan bagi orang-orang terdekatnya. Marah memang wajar dan manusiawi, tetapi gemar marah, apalagi kepada orang lain tanpa alasan yang jelas, juga akan menjadi sedikit tidak manusiawi, bukan? Ya, karena orang-orang pasti merasa baik-baik saja ketika marah, atau kebanyakan mereka tidak sadar kalau sedang marah, dibandingkan dimarahi oleh orang lain, terlebih orang yang mereka kasihi. Kalau ingin marah boleh-boleh saja, ya sesekali saja, bukan setiap hari atau setiap saat marah-marah dengan alasan yang tidak jelas. Alasan untuk marah orang zaman now juga terkadang monoton. Seperti ketika ada pemilihan presiden, banyak sekali komunitas-komunitas yang sengaja memposting sesuatu yang memancing amarah orang lain. Beda pilihan merupakan hal yang biasa dan wajar karena setiap orang memiliki pilihan masing-masing dan memiliki hak demokrasi untuk memilih siapa yang ingin dijadikan pimpinan negara. Tetapi tidak perlu bukan untuk marah-marah, karena ada pendukung tim lawan yang membagikan tautan-tautan yang menjelekkan atau merendahkan pilihan kita, bukan? Karena apa? Kita harus lebih bijak untuk menggunakan media sosial dan mempercayai semua postingan yang ada di dinding media sosial kita. Setiap orang memiliki opini, pendapat, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak perlu marah kepada orang lain, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal hanya karena beda pilihan. Jangan umbar amarah Anda di media sosial yang akan dilihat orang lain dan menjadi menjengkelkan atau jejak digital. Karena apa yang kita posting atau unggah di media sosial akan tetap berada di sana, bahkan saat kita lupa bahwa kita pernah menulis sesuatu yang memancing emosi amarah orang lain. Marah boleh, tetapi marah yang wajar.
Tetapi marah-marah juga tidak dianjurkan ya. Jangan marah terus-menerus seperti komik yang memiliki beberapa seri. Jangan pula marah seperti drama Korea yang memiliki beberapa episode yang ditunggu-tunggu. Tidak akan ada orang yang menunggu Anda marah. Justru orang-orang akan menarik diri dari seseorang yang suka marah-marah. Pasti malas banget bukan berdekatan dengan orang yang hobinya marah-marah tidak jelas. Pasti rasa muak juga akan muncul jika seringkali orang-orang tersebut marah kepada orang yang di dekat kita, atau bahkan marah kepada kita tanpa ada kejelasan mengapa ia marah. Aneh sih, tapi hal ini juga sering kita jumpai. Dan beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa orang zaman now cenderung lebih sering marah-marah, ya dengan beragam alasan tentunya. Tetapi sayangnya ada orang yang mudah sekali marah tetapi sulit sekali diredakan. Ya meskipun ada yang lambat marah dan lambat redanya juga. Beragam manusia dengan gaya marah mereka. Tapi kalau boleh memilih, ya susah marah tetapi mudah atau cepat redanya. Ketika marah ia tidak membawanya hingga urat, jadi tidak kelamaan marahnya. Marah-marah terlalu sering dan berlebihan pastilah memengaruhi kesehatan seseorang. Secara medis, sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan mengenai penyakit-penyakit yang muncul sebagai akibat dari keseringan marah. Bisa kita lihat dan amati di sekitar kita bahwa sekarang atau zaman now, semakin banyak orang yang mudah sakit, terlebih penyakit yang cukup berbahaya. Bukan hanya sakit panas, demam, atau batuk pilek saja, tetapi sakit darah tinggi atau hipertensi, stroke ringan hingga berat, dan penyakit jantung. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang-orang yang marah atau gampang marah. Ini merupakan logika yang cukup sederhana. Ketika seseorang gagal mengelola rasa marahnya, tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka tubuh akan menderita ketegangan-ketegangan tiada akhir yang berakhir pada munculnya berbagai macam penyakit. Atau bisa dikatakan miskin jiwa besar dan fakir hati lapang. Marah itu wajar, tapi jangan diperpanjang dan terus-menerus, apalagi dengan topik yang sama. Mau marah, silahkan, asal jangan marah dan mengarah pada perbuatan tercela atau dosa. Jangan sampai marah secara berkelanjutan dari matahari terbit hingga matahari terbenam lagi. Hari Anda akan berubah menjadi suram jika keseharian Anda hanya dipenuhi dengan rasa marah, marah lagi, dan marah terus. Jangan jadi orang zaman now yang penuh dengan drama kehidupan. Di kehidupan zaman now yang semakin sulit, semakin keras, dan penuh tantangan, seharusnya kita lebih bijak mengelola rasa marah yang ada, bukan justru melampiaskannya dengan seenaknya. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi dengan semua piranti termuktahirannya. Adanya teknologi yang maju dan canggih menyebabkan semakin berkembangnya alat komunikasi, yaitu gawai. Ponsel yang bertebaran di toko-toko penjualan ponsel menyebabkan manusia zaman now menjadi manusia yang lebih konsumtif. Hal ini juga saya perhatikan di sekeliling saya. Kalau mengikuti perkembangan zaman, gawai itu berganti-ganti terus-menerus, mengikuti semakin canggihnya software atau hardware dari gawai tersebut. Baru launching ponsel seri terbaru, 1 bulan kemudian muncul seri yang lain. Kemudian saingan brand tertentu akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas ponsel mereka. Bahkan sekarang semakin marak ponsel dengan spek dewa, tetapi harga terjangkau dan ramah di kantong. Oleh karena itu, beberapa orang zaman now menjadi lebih konsumtif ketika mengikuti perkembangan gawai. Baru membeli gawai seri tertentu, baru dipakai 1 atau 2 bulan ganti gadget.
muncul gawai dengan harga yang sama, tetapi spesifikasinya lebih mumpuni. Ya, namanya teknologi semakin hari semakin berkembang. Kalau menuruti hawa nafsu untuk membeli barang-barang yang up to date, ya siap-siap saja bongkar pasang isi tabungan. Seiring perkembangan gawai yang semakin pesat, hal ini juga berbanding lurus dengan penggunaan media sosial. Sekarang tidak hanya orang dewasa atau orang tua yang memegang ponsel, tetapi juga anak sekolah dasar, bahkan anak PAUD. Mereka yang seharusnya masih bermain dengan teman-teman seumuran, malah justru lebih sibuk dengan gawai yang orang tua mereka berikan. Pada akhirnya, mereka menjadi kecanduan dengan gawai yang mereka pegang. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun terkadang juga sangat sulit lepas dari gawai mereka. Dengan sudah pandainya menggunakan ponsel canggih, maka hampir setiap orang bermain dengan media sosial. Mereka tidak hanya memiliki satu akun media sosial. Rata-rata satu orang bisa memiliki 3-6 akun media sosial mereka. Bahkan, anak SD pun sekarang sudah memiliki akun Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Line, atau media sosial lainnya sendiri. Karena kedewasaan mereka kurang, terkadang mereka terlalu sering memposting semua hal yang mereka jalani setiap harinya, termasuk ketika mereka marah. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun sekarang hobi sekali memposting semua hal yang berhubungan dengannya di media sosial mereka. Beberapa orang akan membuat status tentang apa yang mereka rasakan. Ketika senang dapat hadiah, posting. Ketika kaki terkena sesuatu dan terluka, posting. Ketika ditraktir teman, posting. Ketika sedih, posting. Ketika dikecewakan, posting. Ketika disakiti, posting lagi. Bahkan ketika marah kepada seseorang, mereka akan memposting amarah mereka. Tentu postingan tersebut diikuti dengan kata-kata yang kurang baik. Status yang mereka pasang di media sosial mereka merupakan status penuh rasa marah yang dicerminkan dengan kata-kata kasar yang menyindir seseorang. Ketika di media sosial, orang-orang cenderung membuat status dengan kode, termasuk ketika marah, dengan maksud orang yang mereka maksud membaca dan merasa bahwa ia merupakan orang yang sedang dimarahi. Ya, tapi sadar atau tidak semua orang peka dengan apa yang kita tuliskan. Jadi, kini media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Dari kita pertama kali membuka mata di pagi hari, hal pertama yang kita cari adalah ponsel kita. Bahkan, sebelum kita membaca doa ketika bangun tidur, kita terlebih dahulu mengecek media sosial kita dengan beragam aplikasi yang ada. Mengecek apakah ada berita terbaru atau tidak, mengecek apakah ada status kontroversial terbaru, atau mengecek apakah ada gosip terbaru. Itu semata-mata dilakukan agar kita menjadi orang yang up to date, tidak ketinggalan zaman. Media sosial zaman now seperti rumah berdinding kaca di mana seseorang bisa bebas melakukan apapun di rumahnya sendiri. Tapi yang perlu diingat bahwa rumah tersebut berdindingkan kaca, dimanapun apa yang kamu lakukan di dalamnya dapat dengan mudah terlihat dan terdengar oleh semua orang. Jadi, apapun yang Anda tuliskan di media sosialmu dapat dibaca oleh orang lain karena itu merupakan ruang publik. Orang lain pun akan dengan bebas mengartikan, menduga, bahwa atau bahkan menuduh apapun yang Anda tuliskan dan unggah dalam akun media sosial. Kamu tidak dapat melarang orang lain melihat atau mengomentari karena memang apa yang kamu tulis dibagikan untuk umum. Jadi ketika ada orang lain yang menganggap Anda berlebihan, tukang nyinyir, tukang marah, bukanlah salah mereka.
karena diri kitalah yang memberikan peluang kepada orang lain untuk menilai kita negatif. Alangkah baik jika unggahan kita berisikan hal-hal positif dan bermanfaat. Tetapi jika unggahan itu hanya berupa hujatan, curahan rasa amarah, pastilah orang lain akan menilai lain atau bahkan merendahkan kita. Apapun yang kita unggah di jejaring sosial kita akan mempengaruhi citra diri kita di masa orang lain atau di mata orang lain. Tetapi tidak jarang pula orang-orang atau netizen zaman now yang menganggap media sosial sebagai media tempat pencitraan. Jika apa yang kita tuliskan dan bagikan merupakan tulisan yang baik dan bisa memberikan efek positif untuk orang lain, itu bagus. Tetapi jika tulisan kita hanyalah sesuatu yang buruk, berisikan kata-kata kasar, menyindir, memprovokasi, memaki, marah-marah, atau bahkan hanya sekedar membagikan konten negatif orang lain tanpa menyaring terlebih dahulu berita yang dibagikan, maka energi-energi negatif juga akan menyebar kepada orang lain. Segala efek negatif yang ditimbulkan dari unggahan berisikan perkataan-perkataan buruk dan kasar akan menjadi bumerang yang akan menyerang diri kita sendiri. Dalam hal ini, bumerang menyerang kejiwaan kita. Ketika melampiaskan kemarahannya, berarti seseorang telah memupuk kebencian di hati. Bukan ketenangan atau rasa lega yang diperoleh, tetapi justru kebencian yang terus-menerus terpuruk. Hal ini terjadi karena pengaruh yang muncul dari beberapa atau beragam komentar yang ditinggalkan oleh orang lain di unggahannya. Apalagi jika komentar tersebut merupakan komentar yang terkesan mendukung apa yang telah diperbuat. Ketika seseorang mencurahkan apa yang dirasakan dan kemudian mengungkapkan rasa marah tetapi justru didukung, ya pribadi masing-masinglah yang harus secara bijak menilainya. Lantas, apakah curhat di media sosial menjadi hal yang wajar untuk dilakukan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung kepada bagaimana kita menceritakan atau mencurahkan apa yang kita rasakan. Ada batasan-batasan atau kadar curhat kita di media sosial seharusnya, karena namanya juga media sosial, ya media yang kita gunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sama sekali. Tidak heran jika banyak yang mengungkapkan setiap rasa kesal, jengkel, kecewa, sedih, dan rasa marah di akun-akun media sosialnya. Tidak hanya curhat pada satu akun, tetapi satu status atau satu unggahan bisa diunggah di beberapa akun media sosial, agar semua orang tahu apa yang dirasakan dan memberikan respon atas unggahan tersebut. Mungkin beberapa orang akan merasa lebih lega ketika bisa mencurahkan setiap apa yang dirasakan di media sosial. Tetapi apakah kita menyadari ada beberapa konsekuensi yang harus kita hadapi jika kita terlalu sering curhat di media sosial kita? Mencurahkan isi hati atas apa yang dirasakan memang memberikan rasa lega. Tetapi kita juga sebaiknya tidak curhat ke sembarang orang atau tempat, apalagi di media sosial. Ketika telah mengetik beberapa kalimat mengenai status marah kita di sosial media dan mendapatkan beberapa likes, apakah Anda menjadi lebih bahagia? Setelah mendapatkan banyak komentar dan dukungan, apakah menjadi reda rasa marahnya? Setelah postingan Anda di-share oleh orang lain yang setuju dengan apa yang Anda rasakan, apakah masalah kenapa Anda marah menjadi terselesaikan? Anda mungkin bisa memahami konsekuensi atau dampak yang akan muncul dari curahan berlebihan di media sosial kita setelah menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Atau justru Anda akan menjadi masa bodoh dengan apa yang akan terjadi?
Selain dampak-dampak negatif dari mengekspresikan amarah yang berlebihan di dunia maya atau media sosial, ada 3 manfaat yang bisa diperoleh ketika melupakan amarah di media sosial. Menurut sebuah penelitian, manfaat pertama dari meluapkan amarah di media sosial adalah seseorang akan merasa lebih lega dan tenang. Ya, perasaan tenang dan lega ini akan secara alami dirasakan oleh seseorang setelah melepaskan kekesalan atau amarah yang ada di dalam dirinya. Manfaat kedua adalah munculnya rasa dihargai. Rasa ini akan muncul ketika mulai banyak dan bertambahnya jumlah komentar pada unggahan tersebut. Yang ketiga, seseorang dapat menemukan tempat yang terlihat tepat untuk menuliskan apapun yang diinginkan saat merasa kesal, marah, atau tersakiti atas perbuatan orang lain. Yang perlu diingat bahwa tidak selamanya berkata kasar atau buruk membawa pengaruh baik di dalam hidup kita. Oke teman-teman, itu adalah materi tentang marah atau amarah di media sosial pada orang zaman now. Semoga menjadi masukan kepada teman-teman semua agar bisa menjadi inspirasi atau menjadi lebih baik lagi di kehidupan masa depan. Terima kasih sudah menonton.